Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته حتى يأتينا اليقين. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا زدنا علما ربنا ارزقنا فهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Kaifa halukum? Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis ilmu yang kita cintai ini, Allahumma amin. Kita akan kembali melanjutkan kajian rutin dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu pembahasannya berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam bahasa Arab, kebaikan di dunia dan juga di akhirat disebut dengan khairat. Jadi kebaikan yang dihasilkan dari amalan salih, perbuatan baik, tentu baik menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu melahirkan kebaikan di dunia dan dibawa sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133, ini kita mengulang sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah. Maksud bersegera di sini datang
di ayat yang lain di dalam surah Al-Hadid ayat 21. Apa maksud bersegera di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Al-Hadid ayat 21. Bersegera di dalam ayat 133 surah Ali Imran bermakna berlomba-lomba. Berlomba-lomba kepada maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya. Ardu itu lebar. Kalau kita mengukur sesuatu, ya, biasanya panjang dan lebar. Ardu ini lebar. Lebarnya itu seluas langit dan bumi. Itu baru lebarnya. Bagaimana dengan panjangnya? Ya, ini Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Hadid ayat 21 Allah menjelaskan lebih detail bahwa surga itu disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini penjelasan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkaitan dengan surga, jamaah sekalian, ini keadaan manusia di akhirat, untuk mengingatkan kita kembali. Ada 3 keadaan manusia dalam menghadapi kondisinya di akhirat. Pertama, manusia yang tidak akan mengalami hisab dan azab. Itu yang pertama. Ini terkait dengan orang yang bertakwa, ya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nanti di akhirat itu ada tiga keadaan. Ya. Pertama, mereka yang tidak mengalami hisab dan azab. 70.000 itu, Ustaz. Naam, ya, yang sudah kita bahas, ya, 70.000. Naam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengalami hisab yang ringan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan dan keselamatan untuknya. Artinya dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Yang ketiga, orang yang akan menghadapi hisab yang berat. Hisab yang berat, pertanggungjawaban di hadapan Allah itu berat sekali. Selain hisab yang berat, dia diancam dengan masuk neraka. Jadi potensi transit dulu di api neraka itu sangat besar. Nah, golongan yang ketiga itu, ada yang kemudian mendapatkan syafaat. Ada yang kemudian mendapatkan syafaat. Bisa jadi syafaat itu diberikan atas izin Allah dari yang 70.000 itu, Ustaz. Bisa jadi. Atau dari anak-anak yang salih, dari para malaikat, dari para nabi, para rasul. Dia menghadapi hisab yang berat, dan diberikan ancaman neraka.
potensi masuk nerakanya itu sangat besar. Ya. Tapi dikarenakan adanya syafaat ya, dengan izin Allah, ya, mereka sudah menyaksikan neraka itu seperti apa. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak masukkan mereka ke dalamnya. Atau bisa jadi, ya, mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, ya, tapi mendapatkan syafaat Allah, ya, keluarkan mereka kembali. Nah, itu kondisi keadaan yang ketiga, ya. Menghadapi hisab yang berat, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian, ya, memberikan syafaat melalui hamba-hambanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Namun ada mereka yang tidak mendapatkan syafaat itu, ya sudah, ya, merasakan azab neraka, ya, sampai dosa-dosanya tidak ada lagi, ya. Sampai, ya, mereka dibersihkan dari segala dosa oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, izin Allah, Ustaz. Syafaat itu izin Allah melalui ada yang melalui malaikat, ada yang melalui para nabi dan rasul, ada yang melalui anak-anak yang salih, ya. Ada yang melalui yakni sahabat yang baik, yang salih. Nah, itu nanti kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Khusus untuk orang bertakwa saja. Nah, Ustaz. Kelompok orang yang bertakwa. Nah, jadi orang yang dari takwa itu berarti semua sudah kondisinya. Nah, jadi di luar dari orang yang bertakwa, di dalam surah Al-Hadid tadi dijelaskan bahwa orang yang bertakwa itu intinya adalah orang yang mentauhidkan Allah, Ustaz. Ya, orang yang beribadah hanya kepada Allah. Ya, itu intinya. Jadi orang-orang yang beribadahnya kepada selain Allah, ya, atau dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, gitu kan? Ini musyrik disebutnya, Ustaz. Jadi dia beribadah kepada Allah, ya, tapi juga dia melakukan yakni perbuatan-perbuatan yang menggelincirkan dia, ya, kepada kesyirikan. Ya. Ya, contoh misalnya orang yang mendatangi dukun, ya. Bukan dukun bayi, Ustaz. Ini kahin, orang yang mendatangi dukun, ya, bisa jadi dia beribadah kepada Allah, dia sholat, ya, dia ikut puasa, tapi datangnya dia kepada dukun itu membatalkan keislaman dia, ya, membatalkan keislaman dia. Ya. Kalau dia datang kemudian tujuannya ingin yakni berdakwah, nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau tujuannya ingin melakukan yakni meminta bantuan kepada dukun itu untuk misalnya menyantet dan seterusnya, nah ini membatalkan keislamannya. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu yang dimaksudkan di dalam ayat yang mulia ini adalah orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun, ya, kalau dia ketika di dunia, ya, melakukan perbuatan dosa, perbuatan zalim, ya, dosa-dosa besar, ya, akan tetapi dia tidak menyekutukan Allah, artinya tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia digolongkan termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, tapi dengan keadaan di akhirat yang dia akan menghadapi hisab yang berat itu, Ustaz. Hisab yang berat dan berpotensi untuk, ya, masuk ke dalam neraka, ya, kecuali mendapatkan, ya, syafaat, diantaranya syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah, karena syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk al-kabair, untuk pelaku dosa besar, Ustaz, diantaranya. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita masuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama,
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis salihah." Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan salih. Kapan? Di akhir zaman ini, jamaah sekalian. Akhir zaman itu ditandai dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jadi kalau kita sekarang akhir zaman, sudah akhir zaman sekali gitu kan. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah akhir zaman, apalagi kita ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersegera melakukan amalan salih sebelum sebelum atau ketika terjadinya fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah yakni cobaan-cobaan, musibah-musibah yang tidak hanya menimpa kepada lingkungan ya, seperti banjir, seperti gempa bumi dan lain sebagainya, tapi juga menimpa kepada agama seseorang. Ini musibah yang paling besar, musibah yang menimpa kepada agama seseorang. Ya, terjadinya fitnah di mana-mana, ya, fitnah pemikiran, ya, yang menyebabkan iman seseorang itu goyah, gitu kan? Contoh, misalnya di zaman sekarang ini, ya, bentuk fitnahnya, ya, yang bisa, yakni merusak akidah seseorang. Contoh apa yang viral sekarang, Pak? Ya, boneka arwah itu, kan? Ikutin nggak dia? Nggak ngikutin, Pak. Iya. Naam, ada fitnah di zaman sekarang ini tentang spirit doll ya, bahasa Inggrisnya. Jadi boneka arwah ya. Jadi ada kalangan artis ya. Ini kalangan artis ya. Tidak hanya dari mereka, kemudian diikuti oleh yang lain ya. Jadi mereka menjadikan boneka itu ya, seolah hidup, Ustaz. Jadi berkomunikasi dengan boneka itu, kemudian dan boneka itu betul-betul mirip sekali dengan manusia, dengan bayi gitu kan. Disediakan makan begitu kan. Seperti anak kecil lagi main-main, tapi ini sudah dewasa, gitu kan. Kalau anak kecil ya memang dunianya, ya, bermain-main dengan boneka itu sah-sah saja kalau anak kecil, ya. Tentu diperhatikan juga kalau bentuknya sudah seperti bayi, ini pun dilarang di dalam Islam, ya. Naam, yang menyerupai. Kalau sudah menyerupai seperti bayi, ini dilarang. Apalagi kalau misalnya dipencet gitu, bersuara gitu kan, dan seterusnya. Ini sudah menyerupai, ini dilarang ya. Tapi kalau bonekanya ya katakanlah dalam penglihatan kita ya tidak mirip gitu kan dengan bayi, ini tidak ada masalah ya. Nah, yang viral sekarang ini ya, tentang boneka arwah itu ya, dia perlakukan ya boneka itu betul-betul seperti layaknya bayi, dibawa kemana-mana ya, itu kan, yakni dibuat video gitu kan, kemudian diberikan makanan, minuman gitu kan. Nah, yang seperti ini itu jadi media, akhirnya media jin untuk masuk ke dalam itu, Ustaz. Nah, inilah yang disebut boneka arwah itu ya, yang viral sekarang ini. Nah, ini bentuk fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, Ustaz. Dan akan datang fitnah-fitnah berikutnya yang lebih buruk. Nah,
karena kondisi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni semakin jauh yakni suatu kondisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin buruk keadaannya, Ustaz. Ya, termasuk pemimpin itu akan semakin buruk ya keadaannya. Ya, penguasa, pemimpin itu akan semakin buruk ya. Kecuali ya setelah datangnya yakni al-Imam Mahdi ya, al-Muntazar ya, nanti ya, menjelang datangnya tanda-tanda kiamat besar, sebelum datangnya Dajjal, itu Imam Mahdi al-Muntazar akan menjadi khalifah ya, pemimpin ya, untuk kaum muslimin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk apa? Untuk bersegera melakukan amalan salih ya. Sebelum atau ketika datangnya fitnah itu. Karena dengan amalan salih itu ya akan menyelamatkan dia nantinya. Ya, akan menyelamatkan dia dari fitnah itu. Jadi fokus kepada amalan salih saja. Ya. Jangan ikut-ikutan maksudnya. Ya, jangan ikut-ikutan yang kemudian akan merusak akidah. Ya, akan yakni merusak ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ada ya, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paginya beriman, sorenya dia sudah keluar dari agama Islam. Ya. Bisa jadi melakukan pembatal keislaman tadi, Ustaz. Ya. Paginya beriman, sorenya ya, karena ucapannya, contoh misalnya ini ucapan yang nyata sekali. Contoh seseorang yang bernama Abu Janda, gitu kan? Dia secara terang-terangan, ya, saya lihat sendiri videonya, ya, bagaimana dia ketika menanggapi yakni kasus Habib Bahar, gitu kan? Dengan mengkaitkannya ya, dengan syariat Islam ya. Jadi dia sampaikan bahwa orang seperti Habib Bahar dan seterusnya ya harus diamankan begitu kan, pemikirannya ya, kemudian ya ideologinya, karena akan membahayakan persatuan umat gitu kan, dengan karena mereka akan menegakkan syariat Islam gitu kan. Orang itu dengan lisannya terlihat sekali membenci syariat Islam. Bencinya dia terhadap syariat Islam itu sudah menjadi pembatal keislaman. Bencinya dia terhadap syariat Allah. Syariat Islam itu kan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi pembatal keislaman dia. Ini secara hukum ya Ustaz ya. Kita berbicara secara hukum. Ya. Bukan ingin yakni mengkafirkan orang per orang, enggak. Cuman berbicara hukum ya. Ketika seseorang dengan lisannya, dengan pemikirannya, kan kelihatan ini orang yang lisannya, pemikirannya benci dengan hukum Allah, itu kelihatan ya. Terlihat sekali ya. Meskipun tentu keadaan negara kita ya, kita akui bukan berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum demokrasi buatan manusia ya. Ini persoalan lain ya. Kita hidup di negara yang berhukum dengan hukum demokrasi ya. Itu persoalan lain, tergantung bagaimana kita bersikap gitu kan. Kalau kita meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang paripurna ya, yang terbaik ya, tidak bisa ditandingi oleh hukum apapun ya, meskipun kita hidup di negara yang berhukum yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kita selamat akidahnya Ustaz. Tapi kalau sampai ya berbicara bahwa hukum syariat Islam itu tidak relevan diterapkan di Indonesia di zaman sekarang ya, yang namanya hukum kisos misalnya, hukum hudud ya, potong tangan dan seterusnya sudah tidak relevan lagi diterapkan di zaman sekarang ini. Ini perkataannya itu, keyakinannya itu sudah membatalkan keislamannya. Ada sekian banyak pembatal keislaman yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, ini zaman yang penuh dengan fitnah, dan akan banyak lagi fitnah-fitnah yang lebih buruk lagi dari itu. Nah, kenapa demikian? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Mereka melakukan itu, ya. Ya. Mereka di waktu paginya masih Islam, di waktu sorenya sudah keluar dari Islam, atau di waktu sorenya mereka masih Islam, di waktu paginya sudah keluar dari Islam karena menukar agamanya, ya, dengan dengan sesuatu dari dunia, dengan kenikmatan, keuntungan dunia. Jadi mereka menukar agamanya, ya, dengan harta, dengan kedudukan, dengan pangkat, ya, dengan mohon maaf bisa jadi dengan wanita, ya. Sehingga dengan semua itu, ya, mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah melakukan pembatal keislaman. Ini di akhir zaman demikian, jamaah sekalian, ya. Tidak terlihat kecuali oleh orang-orang yang berilmu, ya, kecuali oleh para ulama, ya. Dia akan melihat keadaan itu dengan basirah, dengan ilmu dan keyakinannya. Ya, kalau orang-orang awam begitu, ini sulit untuk melihatnya keadaan seperti itu, ya. Fitnah-fitnah demikian, syubhat-syubhat, bahasanya syubhat-syubhat demikian, itu bisa diketahui, ya, bisa selamat diri kita dengan ilmu, ya. Berbeda dengan syahwat, ya, dorongan syahwat untuk berbuat maksiat, cukup dengan sabar, cukup dengan meninggalkan, sudah selamat kita. Tapi kalau fitnah syubhat tadi, ya, itu harus dengan ilmu, ya, diangkatnya, ya, kita selamat darinya. Taib. Nah, hadis yang berikutnya ini menunjukkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah dalam hal akhirat, ya. Bagaimana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin bersegera melakukan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Bismillah. An Abi Sirwah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-'asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisaihi fafaji'an nasu min sur'atihi fakharaja 'alaihim fara'a annahum qad 'ajibu min sur'atihi faqala dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismatihi, rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari aku salat asar, ya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia menjadi makmumnya. Ini di Masjid Nabawi, jamaah sekalian, ya, di Masjid Nabawi dia dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum salat, ya. Setelah salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir sebentar. Biasanya lama zikirnya, Ustaz, ya, menghadap kepada para sahabat lama zikirnya, ya. Ini sebentar zikirnya. Biasanya zikir sebentar itu beliau cukup mengucapkan istighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah. Kalau ada urusan yang harus segera dilakukan, itu saja, Ustaz, beliau. Biasanya demikian. Nah, setelah selesai salam, ya, zikir sebentar, kemudian berdiri dan bergerak cepat, ya, melewati di antara bahu-bahu para sahabat. Para sahabat itu sampai terheran-heran, ya. Ada apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju beberapa kamar istrinya, ya, radhiyallahu anhunna, ya. Tidak lama berselang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lagi dan menghadap para sahabat, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat para sahabat itu, ya, merasa heran dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi." Ya.
aku teringat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teringat dengan sesuatu, ya. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Ya, sesuatu itu adalah min tibrin indana. Ada sejumlah batangan emas, ya, yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sedekah untuk disalurkan. Ya. Sedekah untuk disalurkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah untuk dirinya. Tidak menerima zakat untuk dirinya. Menerima hadiah saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dalam hal ini, dalam kasus ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima, ya, yakni sesuatu untuk disalurkan, ya. Jadi sedekah zakat untuk disalurkan lagi, ya. Berupa apa? Berupa batangan emas, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat dengan itu, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam segera, ya, mengambilnya untuk dibagikan. Nah, ini jamaah sekalian, ya, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai. Nah, ini kan perkara yakni perkara akhirat, ya. Menyalurkan segera, ya, sedekah zakat itu perkara akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin, ya, emas yang tadi dititipkan, ya, untuk disalurkan itu bermalam, ya, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah begitu, Ustaz. Ya, kecuali ya zakat Ramadan, ya, kan itu ada ketentuannya, ada waktunya, ya, untuk mengumpulkannya, untuk disalurkannya. Selain Ramadan, ya, zakat harta, ya, kemudian sedekah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menyalurkannya. Ya. Bahkan hadiah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima, ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil semuanya, tapi sebagian dibagikan lagi kepada para sahabat. Ya, termasuk makanan misalnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan yakni sekeranjang kurma, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membagikannya kepada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membagikannya. Ya, sehingga tersisa sedikit, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menikmati, ya. Ada sebagian sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menikmati kurma itu dalam keadaan lelah, ya, karena sudah membagikan itu. Ini Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini luar biasa jamaah sekalian. Ini pelajaran untuk kita umatnya, ya, agar, ya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera melakukan amalan salih, terutama di akhir zaman ini, ya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Nah, ada hadis yang lainnya jemaah sekalian, ini terkait dengan sahabat. Ini Masya Allah, ya. Ini terkait dengan kondisi dalam peperangan, ya. Hadis Naam. Hadis yang ketiga, an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamarat kunna fi yadi thumma qatala hatta qutila, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki, ini laki-laki ini tidak disebutkan namanya di sini, ya. Artinya yang terpenting itu apa yang dilakukannya, ya, bukan orangnya. Jadi tidak disebutkan di sini, ya, yakni di antara hikmahnya, ya, yang hendaknya kita contoh itu adalah amal perbuatan yang dia lakukan, ya. Kalau orangnya, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu radhiyallahu anhum orang yang udul, ya, orang yang adil, orang yang akhlaknya mulia, orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, ya. Taib, ya. Orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Waktu perang Uhud. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana menurutmu, ya, jika aku berperang, ya, in qutiltu, ya, jika aku ikut berperang, ya, fa aina ana, ya, di mana saya? Di mana saya? Kata orang ini. Maksudnya
keadaan dia kalau terbunuh itu di mana? Ya. Apa kata Nabi SAW? Fil jannah, di surga. Di surga. Ini kabar gembira dari Nabi SAW. Fa'alqa tamarat. Maka seketika itu juga kurma yang ada di beberapa kurma yang ada di tangannya itu dibuang, Pak. Dibuang, ya. Kemudian segera beliau masuk ke medan perang, ya, untuk berperang melawan musuh Allah dan Rasulnya sampai dia terbunuh. Ini Masya Allah gambaran jamaah sekalian. Jadi dunia itu ya di tangannya saja, ya. Dunia itu yakni tidak bisa dibandingkan dengan sekecil apapun kenikmatan di surga. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, maudhi' ya, sautin fil jannah, ya, khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan, ya, yang kecil, ya, bagian yang kecil di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi wajar, ya, sahabat tadi ketika mendengar kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya, ya, kalau terbunuh itu di surga, ya, dunia yang ada di telapak tangannya tadi, ya, kurma, itu kan dunia, Pak, makanan. Ya, dia lemparkan, dia segera, ya, masuk ke medan perang untuk berperang. Ya, bahkan ada seorang sahabat lainnya, ya, baru menikah, ini baru menikah, Pak. Ya, ya, malam pertama, ya, kemudian berhubungan dengan istrinya, ya. Lalu Rasulullah SAW ya, perintahkan, ya, untuk bersiap-siap berperang, ya, ke medan perang. Dia tinggalkan istrinya, Pak. Dia tinggalkan istrinya dalam keadaan junub. Dia ikut berperang, ya, syahid di medan perang, ya, karena dalam keadaan junub, ya. Siapa yang memandikan, Pak? Yang memandikan para malaikat. Mestinya kan, yakni orang dalam keadaan junub, ya, itu masih ada hadas besar di situ, ya. Wajib untuk dia mengangkat hadas besarnya lagi, hadas besarnya. Tapi karena kondisinya sudah meninggal, ya, dia nggak bisa melakukan itu. Jadi yang memandikannya adalah malaikat. Ini Masya Allah, ini kisah ini sahih, ya. Jadi wajar kalau yakni manusia, ya, manusia yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang terbaik, ya. Bukan kita, Pak. Ya, kalau kita, ya, ya pikir berulang kali untuk meninggalkan untuk meninggalkan istri baru, Pak, ya, pengantin baru, gitu kan. Untuk berperang masih banyak orang yang bisa jadi lebih siap dari kita, tapi tidak para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ya, karena yang ada di hadapan mereka itu kenikmatan surga, ya, kenikmatan surga dan segala kenikmatannya, ya. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Masih ada waktu? Masih. Baik. Nah, ini terakhir, ya, hadis yang terakhir ini motivasi kembali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dalam hal sedekah sekarang, Pak. Ini dalam hal sedekah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Ya, sedekah itu pahalanya besar, Pak. Ya, tapi sahabat ini bertanya yang paling besar. Ya, dia menginginkan yang lebih dari itu. Ini Masya Allah. Yang paling besar itu sedekah seperti apa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan kadza." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jawaban dari pertanyaan dari sahabat tadi, adalah engkau bersedekah, ya,
dalam keadaan engkau sehat. Ya. Pertama, engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Syahihun, berat mengeluarkan sedekah itu. Ya. Kalau kita sakit, Pak, mudah insya Allah mengeluarkan sedekah. Ya. Karena di antara keutamaan sedekah itu, ya keutamaan sedekah itu apa? Insya Allah menjadi penyebab datangnya kesembuhan di antaranya. Ya, ini di antara keutamaan sedekah. Ya, tentu harus betul-betul dilakukan dengan penuh keyakinan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kejadian, Pak, di Mesir. Waktu saya di Mesir, waktu i'tikaf itu saya mendengar. Ya, ini kisah nyata, Pak. Ada orang yang dokter sudah menyiapkan jadwal operasi ginjal, Pak. Jadi operasi ginjal, ya, sudah dia pasrah dengan jadwal itu, ya. Tapi sebelum datangnya jadwal itu dia sodakohkan banyak sekali hartanya. Dia orang kaya, Pak, termasuk orang kaya. Dia sodakohkan banyak sekali hartanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika datang di hari H untuk sebelum dioperasi itu dia dicek kembali, tidak ada masalah apa-apa, Pak. Ini Masya Allah, ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu Allah berikan karunia itu kepada orang yang dikehendakinya. Bisa jadi ada kasus yang sama, dia bersedekah, ya Allah memang tidak menetapkan kesembuhan untuknya. Ya, bisa jadi justru kematian, gitu kan? Kematian yang menghampirinya, begitu kan? Tapi dia sudah bersedekah. Ya, ini untuk tabungan amalnya nanti di akhirat. Ya, dengan penyakit itu, kalau dia hadapi dengan sabar, dia mendapatkan ampunan dosa, diangkat derajatnya oleh Allah, ditambah dengan sedekahnya itu tadi. Ya, tapi ada sebagian hamba Allah, ya, Allah tunjukkan kepada manusia ini tentang keutamaan sedekah, di antaranya untuk menjadi sebab datangnya kesembuhan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling utama itu adalah sedekahnya seseorang dalam keadaan sehat, ya, tapi dia berat mengeluarkannya. Ya. Kenapa berat? Dia khawatir, ya, hartanya berkurang, ya, habis, gitu kan? Sementara dia mengharapkan kecukupan. Ya. Ini sedekah yang paling utama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau sedekah doa ada. Sedekah. Naam, barakallahu fiik. Ya. Naam, sebaik-baik amalan, ya, yang sampai kepada orang tua, ya, itu doa, Pak, dibandingkan dengan sedekah. Sedekah atas nama orang tua, ya, sedekah atas nama orang tua itu doa. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 3 amalan yang tidak terputus, ya, setelah orang meninggal. Pertama apa? Sedekah jariyah. Kalau ini kan hubungannya dengan si mayit, ya, dia beramal sebelum meninggalnya, kan, sehingga misalnya ke masjid, ya kan, membangun masjid, ini sedekah jariyah untuknya. Ya, kedua, ya, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang salih yang mendoakan. Naam, termasuk, Pak. Naam, termasuk. Insyaallah. Bukankah syafaat itu hanya datang dari Rasulullah? Nah, ya itu yang sebagian kaum muslimin ketahui, ya. Tapi ternyata syafaat itu, ya, dalam berbagai riwayat hadis nanti akan dijumpai, ya, ada anak yang memberikan dengan izin Allah syafaat untuk orang tuanya yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi si anak tidak mau, ya. Ini kisah nyata nanti di akhirat. Si anak tidak mau masuk ke dalam surga kecuali bersama orang tuanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dia memberi syafaat untuk orang tuanya. Tentu anak yang salih, anak yang dia berbakti kepada orang tuanya. Ya. Nah, anak yang salih dan salihah itu.
ya. Nah, bukan anak yang talih, ya, dan seterusnya. Jadi kalau terkait dengan amalan, Pak, ya, doa, ya, mendoakan orang tua itu lebih utama dibandingkan sedekah itu sendiri atas nama orang tua. Ya, bagus kita mendoakan, kita juga bersedekah atas nama orang tua. Ya, kita membaca Al-Qur'an sampai kepada orang tua, insyaallah, ya, pahalanya itu. Ya, wallahu taala. Nah, insyaallah, ya, karena adanya dia di dunia itu sebab orang tua, Pak. Gitu. Itu yang menjadi poin utamanya. Nah, masuk akal juga Ustaz, kaitannya dengan syafaat yang selama ini dimaknai atau difahami oleh kita, syafaat itu hanya datang dari Rasulullah umatnya. Iya. Ternyata ada juga syafaat selain anak soleh, sahabat yang baik juga. Nah, dari malaikat. Ya. Nah, dari seperti halnya kita bertalabul ilmi begini, ketika sama-sama nanti di akhirat, kita ada di antara salah satu di antara keluarga Al-Ikhlas misalnya, yang satu masuk surga, yang satu insyaallah, masuk neraka. Tapi karena melihat dulu Pak Yusri itu rajin ke masjid, insyaallah, bisa juga. Insyaallah. Masyaallah. Insyaallah. Pak Yusri. Insyaallah. Ya. Termasuk ya misalnya ketika di majelis ilmu ya rajin tapi tertidur insyaallah, gitu kan? Insyaallah masih mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Insyaallah. Nah, insyaallah. Nah, itulah di dalam surah nanti dibuka di dalam surah Az-Zukhruf, Ustaz, ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Itu, Ustaz. Ya. Az-Zukhruf ayat 67. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sahabat yang salih, dari para malaikat. Malaikat pun sama diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, termasuk dari para syuhada, ya, orang yang gugur di medan perang, dengan izin Allah bisa memberikan syafaat. Nah, dengan izin Allah semuanya, Pak Yusri. Nah, wallahu taala ala wa alam. Naam. Dengan orang baik Pak Yusri. Intinya itu Pak Yusri. Ya, bersahabat ya atas dasar ketakwaan, Pak Yusri. Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan seperti ini kan. Kita Ustadz Muhtarom mengumumkan majelis ta'lim ini, masya Allah, ya, insya Allah, ya, nanti di akhirat ya, keadaan ini akan dibawa ya manfaatnya, insya Allah. Wallahu taala ala wa alam. Ada Ustadz ya? Al-akhillau 67, betul. Nah, 67. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua